Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang the value relevant approach. Teori ini yang membuat akuntansi masih dikenal sampai sekarang. Informasi akuntansi terkait pengumuman dividen, pengumuman laba, dan lain-lainnya diharapkan flow-nya berdampak pada security price, prediksi, investor behavior, in response to financial statement, memiliki prediksi yaitu calon investor memiliki kepercayaan terhadap performa dari perusahaan ke depannya. Kemudian, mereka sangat percaya pada pengumuman laba bersih. Hal ini terkait momentum pengumuman. Tugas investor adalah selain memprediksi masa depan perusahaan, hal lainnya adalah menampung semua informasi yang ada dan mengalokasikan sumber daya alam pada tempat yang efektif. Sangat penting kapan pengumuman net income perusahaan bisa dicerna oleh pasar bursa. Jika ada informasi yang bisa dipercaya, entah broker dan lain-lain, kita dapat mempercayai kapan pengumuman itu pada mereka. Jangan sampai orang sudah tidak bereaksi lagi, artinya kita sudah kehilangan momentum. Kegunaan informasi akuntansi awalnya dengan perusahaan mengabdi pada shareholders, laporan keuangan yang akan membantu kita nantinya dalam mengambil keputusan yang tepat. Earning response confidence, di mana mereka akan mengukur bagaimana market itu bereaksi pada informasi yang tidak terduga. Semakin tinggi resikonya, semakin rendah value-nya. Sedangkan capital struktur, jika semakin mereka highly levered firm, maka value-nya semakin rendah dan biasanya highly levered firm diukur dari tingkat hutangnya. Resistance earning di kemudian hari akan ada jika perusahaan memiliki performance yang baik di future. Role financial reporting juga dapat digunakan untuk memprediksi future return firm. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang outline of the research problem. Adanya unexpected earning di masing-masing setiap investor memiliki prediksi atau ekspektasi terhadap pendapatan perusahaan, di mana ketika investor membuat keputusan, maka dia akan mengubah harga dari sekuritas. Perubahan return itu disebabkan oleh informasi keuangan. Sebagai contoh, investor bruto di masa yang akan datang akan memperoleh keuntungan berapa. Ekspektasi investor dilihat dari pemahaman sebelumnya. Ketika pendapatan terrealisasi, maka investor hanya berekspektasi memperoleh pendapatan yang seharusnya. Jika pendapatannya ternyata lebih besar dari ekspektasi, maka itu dapat dikatakan sebagai good news. Selisih actual return, harga yang keluar real, dan expected return diperoleh dari harapan pemain bursa. Akan timbul abnormal return window, periodnya adalah 3-5 hari jika lebih informasinya sudah dianggap tidak relevan. Jika pasar memiliki ekspektasi perusahaan memiliki keuntungan yang positif, maka respon pasar akan positif, tetapi respon pasar juga bisa berbeda. Maka dari itu kita harus tahu bagaimana kinerja perusahaan tersebut. Cara mengetahui ekspektasi ada dua model, yaitu time series, di mana variabel hanya menggunakan pendapatan yang lalu, di mana pendapatan berikutnya tidak dimasukkan. Yang kedua, analis forecast, lebih akurat menggunakan model ini. Informasi good news akan mengubah harga saham. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang the Ball and Brown study. Jadi studi ini menemukan adanya hubungan yang signifikan antara pengumuman laba perusahaan dengan perubahan harga saham. Jadi ketika perusahaan mengumumkan laba yang mengalami kenaikan, maka akan terjadi kecenderungan perubahan positif pada harga saham dan juga sebaliknya. Informasi akuntansi sendiri memiliki nilai yang ditandai dengan expected yang dihubungkan dengan abnormal return. Studi ini mendokumentasikan secara statistik respon pasar terhadap firm-specific komponen. Pengaruh dari UE dan AR dalam meneliti data karena jika dipakai dalam 12 bulan, informasi tersebut sudah terkontaminasi dengan informasi di bulan-bulan baru. Amount dari AR juga telah terbukti konsisten untuk berbagai relasi dan dapat menjawab teori akuntansi yang mempunyai relevansi value yang relevan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang a caveat about the best accounting policy. Jadi yang pertama, ada beberapa kebijakan akuntansi yang akan membuat value dari laba menjadi bagus, tetapi tidak selalu dengan society. Jadi maksudnya adalah bagus bagi investor, namun tidak bagus bagi masyarakat umum. Contohnya adalah penyusutan garis lurus, bagus bagi investor, namun tidak bagus bagi masyarakat umum karena awal labanya tinggi. Lalu informasi akuntansi juga merupakan public good. Jadi informasi akuntansi merupakan komunitas publik bukan private. Jadi mempunyai karakteristik tidak akan mengurangi informasi orang lain yang juga mengonsumsi informasi yang sama.
kecuali jika sama-sama dipublikasikan dan semua orang bisa mengakses informasi tersebut. Jadi setiap orang bisa mempergunakan informasi akuntansi tersebut untuk mendapatkan manfaat. Misalnya, investor memakai informasi tersebut untuk membuat keputusan. Selanjutnya, untuk kesimpulan dari materi-materi ini, yang pertama adalah informasi akuntansi yang akan bereaksi pada harga saham, maka itu dapat dikatakan jika mereka memiliki value of relevance. Lalu yang kedua, prediksi terutama window period 3-5 hari menurut penelitian BNB. Yang ketiga, TRC merupakan bagaimana koefisien memprediksi unexpected komponen yang tercermin pada unexpected abnormal return. Lalu yang terakhir adalah beberapa faktor yang mempengaruhi abnormal return adalah beta, capital structure, rentang diskresi, dan juga earning persistence. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.